kita semua itu hadirin punya hak yang sama di hadapan Allah. Kita ini hamba. Mau siapapun kita, dengan casing apapun yang Allah jubahkan kita itu, atau dengan casing apapun yang Allah karuniakan, kita ini tetap punya hak yang sama. Nabi bersabda, orang yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Bukan yang paling tinggi jabatannya, paling panjang gelarnya, paling di ustadz ke. Bukan. Ustadz Allahu a'lam, gak tahu. Kalau amalannya baik, baik. Kalau amalannya ternyata gak sama, tanggung jawab beliau besok di akhirat sama Allah. Casing ini cuma casing aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan siapa yang paling panjang gelarnya, bukan siapa yang paling sering haji dan umrohnya, bukan siapa yang paling banyak sedekah-sedekahnya, bukan siapa, tapi yang paling bertakwa. Kita semua sama. Sebagaimana samanya kita di hadapan Allah sebagai hamba, sama juga hak kita didengar oleh Allah. Mungkin kalau di dunia kita baru akan didengar kalau kita kaya. Ya bagaimanapun, mohon maaf jemaah, mau tidak mau dunia bekerja seperti itu. Dunia itu kerjanya kayak gitu, bekerja dulu kayak gitu. Kadang-kadang di masyarakat ada kan, dia tidak punya gelar tapi dihormati, tapi ditokohkan, tapi didengar pendapatnya, didengar kebijakannya. Ada di tengah-tengah masyarakat kayak gitu kan. Dia nggak Pak RT, dia bukan Pak RW, tapi disegani sama masyarakatnya melebihi Pak RT, lebihi Pak RW. Ada nggak? Ada. Dia bukan Pak RT, tapi lebih dihormati, lebih sangat-sangat ditunggu kehadirannya. Kadang-kadang di masyarakat ada kayak gitu. Ya orang kaya lah beliau, yang paling orang kaya kampung itu misalkan, orang pokoknya gitu-gitulah. Maksudnya hadirin, di dunia tuh mungkin ada klasifikasi kelas kayak gitu, tapi di hadapan Allah semua kita tuh punya hak yang sama. Pasti didengar Allah, pasti diijabah Allah, pasti dikabulkan dengan yang lebih baik dari yang kita pinta. Pasti itu. Jadi gak bisa, mohon maaf ya jamaah, gak bisa seorang itu buruk sangka sama Allah dengan bilang, saya mah gak mungkin. Mas, Masya Allah, maturun ya mas, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan mas. Jadi gak bisa kita sebagai hamba tuh buruk sangka sama Allah terus kita bilang, gak mungkin saya didengar, gak mungkin Allah dengar saya. Enggak jamaah, Allah dengar kok. Qad sami Allah, Allah dengar. Siapa kita? Semuanya Allah dengar. Ya Ustaz, saya makan pendosa, pendosa tetap Allah dengar. Saya banyak dosanya Ustaz, tetap didengar. Saya banyak kelirunya, tetap didengar. Semuanya tetap didengar. Maka kalau kita tahu doa-doa kita pasti didengar, apa yang kita pinta pasti didengar, jangan ragu terus minta, jangan ragu terus doa, jangan ragu mengulang doa. Terus saja. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami. Terus saja, diulang aja terus, diulang. Terus saya diulang. Kita tuh doanya didengar Allah. Maka jangan bosan. Ulang terus. Ulang lagi. Sampai kapan ya Us? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kematian. Sampai datang. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kematian. Dan Nabi SAW memuji kegigihan Khawlah binti Sa'labah. Kegigihan apa nih? Kegigihan dalam berdoa. Ya Allah, berikan solusi, saya kok diginiin sama suami saya harus gimana? Dua, kegigihan beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Khawlah juga ngajarin kita 2 poin. 1, mengadulah, curhatlah kepada Allah. 2, tapi tetap mainkan peran kita, tanya kepada ahli ilmu.
Waktu itu Rasulullah SAW masih ada. Beliau nanya sama siapa? Rasulullah. Jadi kita mah kalau punya masalah, ngadu curhat ke Allah, jangan lupa bertanya sama ahli ilmu yang kita percaya. Itu poin dari ayat pertama. Juga yang gak boleh dianggap sepele, kezaliman verbal gak boleh diremehkan. Maksudnya gimana Us? Ada dua kezaliman tuh, non verbal sama verbal. Verbal. Yang non verbal atau non verbal itu kezaliman yang sifatnya, mohon maaf ya, KDRT. Itu non verbal. Ada yang verbal tuh kayak gimana, kayak gitu tuh. Udah pulang sana tempat orang tuamu. Wes kamu tuh sejak aku nikah sama kamu rezekiku seret. Itu sakit sekali tuh. Sampai kalau ada yang bilang kayak gitu, sejak nikah sama kamu rezeki saya seret, sejak begini. Wah, na'udzubillahi min dzalik. Ini kezaliman non verbal, kezaliman verbal harus dianggap serius, nggak boleh sepele. Laki-laki yang biasa jaga lisannya, dia pasti biasa tuh, terbiasa dijaga lisan. Sama istri juga santun pasti. Laki-laki yang mohon maaf nggak bisa jaga lisannya akan berbahaya sekali dan sakit banget tuh jemaah. Kalau sampai ada yang mengatakan semenjak aku nikah sama kamu rezekiku jadi seret, bahaya banget itu, bahaya banget, yakin. Itu kezaliman verbal. Dan kezaliman verbal tuh gak boleh diremehkan. Islam tuh sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bahkan kata Nabi SAW, ya kalau kamu ngacak-ngacak kehormatannya orang, ya kamu udah sama dengan zalim sama dia. Bahkan kata Nabi SAW kan, Muslim al-muslimuna man salimal muslimun min lisan wa yadih. Orang muslim itu baru dibilang muslim kalau orang lain selamat min lisan, dari gangguan lisan, wa yadih, dan gangguan tangan. Itu kata Nabi. Lah kalau sekarang tangan itu artinya bisa ninju, nonjok, nyikut, zalim, atau bisa tangan itu jempol, gangguan jempol. Jangan ganggu nih jempolnya nih, jangan rese. Jempol komentar-komentarnya tuh yang ahsan, yang baik, yang bagus, biar dibaca juga enak. Oh ya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, selamat datang, selamat bergabung. Sambil ditulis kolom komentar istighfar banyak-banyak supaya yang datang nanti juga turut beristighfar. Boleh di cut video-videonya, cut to cutnya nanti di share di TikTok biar kita dapat jariah bareng-bareng. Jadi kita tuh emang harus gitu hadirin. Ujung-ujungnya kita tuh harus begitu. Mau nggak mau ya. Yes, pokoknya Bismillah. Berangkat, niat, barokah pasti. Kalau misalkan kita menjaga tangan, menjaga lisan. Muslim itu baru disebut muslim kalau muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Maka mah yang damai, nggak usah ganggu-ganggu lewat lisan, lewat tangan, lewat ketikan, itu muslim. Begitu hadirin. Jangan zalim verbal ataupun non verbal. Ayat 2. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istri sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kalimat zihar itu asbabun nuzulnya masih tentang Khawlah binti Sa'labah. Ayat ini turun membatalkan adat-adat jahiliyah tentang zihar.
Jadi kalau disebut demikian itu adalah ucapan yang mungkar dan dusta, belum masuk dari kategori talak. Namun Allah membuka pintu tobat kalau laki-lakinya mau tobat. Jadi kalau laki-laki ini bilang, "Wes pulango." Nah, "wes pulango" nih apa nih? Maksudnya tak saya ditalak apa gimana? "Wes pokoknya pulango." Nah, itu belum talak. Udah, saya nggak mau lagi lah sama kamu. Nah, gak mau lagi sama kamu apa nih? Talak atau apa? Ternyata tidak masuk talak. Lah yang masuk talak gimana Ustadz? Saya talak kamu, tolak tuki, atau tak pegat kowe, saya cerai kamu, saya cerai Anda, atau dengan bahasa-bahasa yang demikian tegas, lugas, jatuh talak. Tapi kalau baru bilang, "Wes pulang deh, wes kamu kemas-kemas barang pulang, saya mau pulangin kamu." Nah, ini belum. Laki-lakinya kalau mau tobat ya tobat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha," sesungguhnya Allah, "la'afuwun," maha pemaaf, ghafur, lagi maha pengampun. Jadi pengampun. Jadi ghafur, lagi maha pengampun. Jadi pengampun. Jadi ghafur, lagi maha pengampun. Jadi pengampun. Jadi harus jelas nih. Dalam Islam tuh hitam putih abu-abu nggak ada. Pokoknya putih hitam abu-abu di tengah-tengah nggak ada. Syubhat masuknya ke hitam. Kalau cuma sekedar pulang deh, maksudnya apa? Ya pokoknya pulang. Dia tidak mengiyakan nih kalimat yang maksudnya saya diceraikan. Ya, kalau sampai diceraikan, ya dia sang suami itu mengiyakan jatuh cerai. Tapi kalau pulang, tidak termasuk. Kenapa harus benar kita belajar ini? Mohon maaf jemaah, karena ini tentang halal haramnya kemaluan pasangan kita untuk kita. Halal haramnya nih, gimana enggak? Kalimat talak sudah cukup membuat yang tadinya halal menjadi haram. Kecuali kalau dia bilang, "Yaudah aku rujuk deh." Ya udah, rujuk. Ketika dalam masa iddah menginginkan rujuk. Rujuk itu pun kata ulama bisa dua. Satu langsung, udah pokoknya aku mau rujuk aja. Atau dua by lisan. Satu lisan tadi aku mau rujuk aja. Dua langsung artinya mereka udah akur lagi. Tanpa ada kalimat rujuk, pokoknya kita berusaha untuk sama lebih baik ya. Iya gitu. Itu hadirin. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu tentang bahwa ucapan zihar itu adalah ucapan yang dusta. Dia nggak termasuk talak ya. Tapi kalau laki-lakinya hendak bertaubat, maka Allah la'afuwun ghafur, maha pengampun lagi Allah maha memaafkan lagi maha pengampun. Kata Nabi SAW, hadis terkait riwayat Abu Daud, larangan mengucap ucapan yang menyakiti istri bagi para suami. Ini kata Nabi SAW, para suami itu nggak boleh mengucap ucapan yang menyakiti istri. Istausu bin nisa'i khair, pesan Nabi. Hei kalian itu para suami sama istri itu istausu bin nisa'i khair. Ya baik banget sama istri kalian tuh harus begitu, kata Nabi. Wah istrinya gini Ustaz, gimana Ustaz kalau kita mau baik? Nah, ini juga bukan berarti suami baik sama istri terus responnya nggak baik. Tetap dua-duanya saling. Ketika Nabi SAW bersabda istausu bin nisa'i khair, ayo sama perempuan kalian harus buat baik ya. Begitupun sebaliknya, istri juga baik kepada suami, melayani dengan baik, jangan menunda jika dipinta. Kan ada Nabi SAW kan bilang gitu ya. Kalau suamimu meminta sedangkan engkau ada di dapur, berhentikan urusan dapurmu,
layani suamimu. Bahkan ada riwayat, kalau di atas unta kalian sedang dalam perjalanan, lalu suamimu ada hajat menginginkan, maka layani suamimu. Tentu saja bukan otomatis di tempat sembarangan gitu ya, enggak. Melipir dan segala macam, silahkan penuhi hajatnya. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai para pejuang-pejuang, ini Sayyidina Umar ya, bukan Nabi ya. Kalau tadi itu hadis Nabi tentang yang di dapur di atas tunggangan, itu hadis Nabi, silahkan bisa dicek. Tapi yang ini Umar bin Khattab, tidak layak bagi kalian semua pergi ke medan jihad kecuali maksimal per 4 bulan kalian harus pulang temui istri kalian, karena istri kalian pun punya hajat. Jadi Umar bin Khattab itu nyuruh para mujahid, para brand ambasador dakwah yang sampai keliling-keliling dunia, suruh pulang sebelum 4 bulan. 4 bulan suruh pulang, 4 bulan suruh pulang. Temui istrinya, karena bagaimanapun perempuan tetap butuh dibersamai. Kata Nabi juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ucap yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Jadi kalau nggak bisa maka diam. Jangan sampai bicara-bicara yang unfaedah. 3. Dan mereka yang menziar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucap, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, ini nih. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, tapi kalau udah terucap demikian, udah saya nggak mau kamu udah saya anggap seperti ibu saya sendiri, dizihar istrinya. Sebelum, mohon maaf, beliau bercampur, beliau harus memerdekakan seorang budak. Ayat yang keempat, barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya atau budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi barang siapa yang 2 bulan berturut-turut juga nggak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Tuh ada dalam Islam. Jadi nggak sembarangan main asal usus, pokoknya kayak kita campur lagi, sembarang. Al-Quran ini ada aturannya jemaah, nggak boleh sembarangan. Udah ngucap begitu main, pokoknya aku mau balik gitu, nggak begitu. Sebelum mereka bercampur, Allah berfirman harus berdekakan budak. Kalau nggak bisa suruh ngapain? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa suruh ngapain? Beri makan berapa orang? 60. Jadi saya pilih yang mana Ustadz? Ya monggo. Yang pertama kan pasti nggak bisa merdekakan budak. Yang kedua ya apalagi, betul. Puasa 2 bulan jamaah, puasa sebulan aja kadang-kadang. Ini kapan Idul Fitrinya ini? Puasa sebulannya begitu, apalagi 2 bulan, kadang-kadang begitu kan. Nah yang ketiga, Allah berfirman, falam yastati'. Faman lam yastati', kalau kalian nggak mampu juga, fa it'amu sittina miskina, beri makan 60 orang miskin. Lah 60 orang miskin itu berapa budgetnya Ustadz? Itu sesuai dengan kemampuan. Tapi ya yang standar. Wonosobo ya standar 15.000 20.000 satu porsi. Berarti katakanlah misalkan kita mau tengah-tengah wes 20.000. 20.000 berarti kali berapa hadirin? 60 berapa tuh? 1,2. Yaudah bismillah. 1,2 baru terus kemudian kembali. Begitu hadirin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah. Bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi Allah punya hukum. Jangan macam-macam, jangan yang aneh-aneh. Allah tuh udah ada hukum-hukumnya sendiri. Tinggal sesuaikan perintah, siap sesuai perintah gitu wes jemaah. Mantap. Saya tanya sama jemaah, kalau jemaah punya rewang di rumah, Mbak Ibu tolong beliin ini listnya. Ada 5. Wortel 1 kilo, terong 1 kilo, telur 1 kilo, gula 1 kilo, terigu 1 kilo.
Pulang bawa sesuai perintah. Senang atau senang ibunda? Senang. Perintahnya 5. Terong 1 kilo, telur 1 kilo, gula 1 kilo, terigu 1 kilo, wortel 1 kilo. Lah kok sampai rumah malah belinya otak-otak, ikan pepes, peda, mujair, sama apa? Satu pun dari yang diperintahkan tuh nggak ada. Ngomel apa ngomel? Loh mbak, gimana tuh mbak? Ibu minta wortel 1 kilo, terong 1 kilo, telur 1 kilo, gula 1 kilo, terigu 1 kilo. Kenapa satu pun gak ada yang dibeli dari ini daftar list yang ibu kasih? Iya bu, wah ini gak benar ini. Ya kita pasti marah tuh jemaah. Allah punya aturan. Aturannya Allah ini. Ya masa kita gak sesuai sama aturannya Allah? Kita hidup di bumi Allah, dikasih rezeki dari siapa? Allah. Sehat dari siapa? Allah. Masa nggak mau ikut aturannya siapa? Allah. Kan aneh. Hidup maulah diatur sama Allah. Ikut aturan Allah udah paling bener deh, paling bener. Ikut aturan Allah, ikut hukumnya Allah, ikut syariatnya Allah, paling bener, paling menenteramkan, paling menyamankan, paling melegakan. Ada orang kok tiba-tiba menghilangkan nyawanya orang. Lah, yang dihilangkan nyawanya itu na'udzubillah, summa na'udzubillah. Misalkan tuh ada hubungan darah sama kita. Entah itu pasangan lah, entah itu anak lah. Kesel gak kira-kira? Tahu-tahu anaknya dihilangkan nyawanya sama orang. Kesel. Ngeliat dia masih hidup, sedangkan yang kita cinta nih anak kita meninggal. Gimana perasaannya? Makanya ada dalam Islam namanya hukum kisos. Nyawa dibalas nyawa. Dia menghilangkan nyawanya anaknya fulan, maka nyawanya dia dihilangkan. Udah selesai. Nggak ada tuh dendam-dendaman, nggak ada tuh ini, nggak ada. Udah selesai. Tapi kalau yang satu hilang nyawanya, yang satu di penjara, kadang-kadang kan masih gondok. Boleh ditanya orang tua manapun yang anaknya pernah meninggalnya gara-gara di BUNUH, lalu pelakunya cuma di penjara misalkan 3 tahun, dalam hati itu pasti, ya Allah anak saya sedih, pasti ganjel, pasti ganjel coba. Itulah memang mah kalau kita mau bicara, ya tepatnya begitu emang. Ikut aturan Allah, ikut hukum Allah. Benar-benar jemaah, mas, pasti benar. Ikut aturan Allah, ikut hukum Allah, benar pasti. Begitu hadirin. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka, dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Ini sudah tadi ya. Jangan sampai menentang hukum Allah. Manut, nurut, pasti bagus, pasti baik. Terakhir, maaf jemaah. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Coba itu jemaah, coba itu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Allah kumpulkan kita pada satu hari. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah beritakan kepada kita apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan. Jadi di hari akhirat besok Allah akan bagi tahu kepada kita tentang semua yang kita lakukan. Walaupun ahsahullah wa nasuh. Allah tampakkan semuanya, Allah menghitung semuanya, wa nasuh. Walaupun kita tuh udah lupa.
kok saya dapat pahala sedekah 10 juta lah, kapan saya? Oh dulu saya udah lupa, atau kita misalkan kita udah lupa kita pernah sedekah 10 juta, kita udah lupa kita pernah sedekah 500 ribu, kita udah lupa kita pernah sedekah 50 ribu, kita udah lupa kita pernah bantu fulan, tapi ahsahullah, Allah tetap menghitung, wa nasuh, meskipun kita lupa. Begitupun juga dengan dosa. Walaupun kita lupa sama dosa-dosa kita, ya Allah kita dulu bejat ya, kita dulu maksiat ya, kita dulu jahat ya, kita dulu zalim ya, kita lupa sama kezaliman kita, kebejatan kita, kemaksiatan kita, tapi Allah tetap hitung semuanya. Nih ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, Allah kumpulkan kita semuanya, semuanya dikumpulkan, dan fayunabbi'uhum, dan diinformasikan. Yunabbi'uhum, dinaba, dikasih naba. Apa artinya naba? Berita, dikasih kabar, dikasih berita. Bima amilu, dulu kita ngapain aja, dari lahir tahun 1990 sekian ngapain aja, meninggal di tahun sekian ngapain aja, dari tahun 70 ngapain sampai meninggalnya ngapain, semua dikasih tahu. Fayunabbi'uhum, diberitakan, dikasih tahu. Bima amilu, dulu kalian ngapain aja, A, B, C, X, Y, Z. Ahsahullahu wa nasuh, walaupun kalian lupa Allah tetap ingat. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Ayahanda ibunda, ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang keyakinan kita harus matang, bahwa walaupun kita lupa dalam amal, Allah tetap ingat. Walaupun gak ada manusia yang tahu, Allah tetap tahu. Dan sebaliknya, kalau amal soleh ya Allah tetap tahu, amal jahat, amal salah Allah juga tetap tahu. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat Allah akan mendapat azab yang menghinakan dan pedih di akhirat. Dan ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya sebagai penutup yang mempertegas serta sebagai konsekuensi kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini juga menunjukkan hukuman khusus bagi orang-orang yang sombong kepada ayat-ayat Allah. Selain siksaan yang pedih, mereka juga akan mendapat kehinaan karena kesombongan mereka. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sederhana ini manfaat buat yang berbicara dan manfaat buat kita bersama, dan semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Terima kasih jamaah di TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan ngaji bersama di pagi ini. Terima kasih banyak juga sudah berkenan meluangkan waktu kita ngaji